Halo, apa kabar Sobat Catur dimanapun kamu berada? Saya Sony Tulung kembali hadir bersama kamu dan kita di program yang bernama Chess Mania bersama saya Sony Tulung, yang merupakan program kerjasama antara Sekolah Catur Utut Adianto dan PB Percasi. Nah, kali ini kita akan bahas ya episode kali ini tentang, ini judulnya adalah persaingan ketat di perorangan putra, dan juga akan ngobrol sedikit lah tentang serba-serbi PON ya ke-20 di 2021 di Papua, dan juga nanti di belakang ada analisa partai ya kan bersama Master Nasional Henry Jamal dan Internasional Master Taufik Halai. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau umumkan dulu nih pemenang kuis episode pertama yang kemarin itu yang udah lewat ya. Yang pertama Cecilia Natali Liuvian, uang tunai 250.000 ya. San Siregar, voucher belajar di Secua, senilai 250.000. Lalu ada Nick Alexander, uang tunai 250.000 rupiah. Lalu Godwin Lim, voucher belajar di Secua, senilai 250.000 rupiah. Jadi kalau kamu mau dapat uang tunai, ya total 2 juta nih ya, jadi 1 juta ya, atau voucher belajar, pantengin terus nih channel YouTube Sekolah Catur Utut Adianto. Oke, saya sudah kedatangan tamu. Saya perkenalkan dulu Master Nasional Henry Jamal. Selamat datang Pak Henry. Di Papua nih Pak Henry ya? Ya, Merauke. Di Merauke. Nah, Pak Henry ini Master Catur, Master Nasional, lalu juga pengurus Percasi ya, pengurus Percasi, terus Ketua Harian Percaja, dan wasit internasional. Wah, satu di antara dikit banget lah kalau wasit di Indonesia ini. Pak Henry, ngobrol dikit Pak Henry, gimana perkembangan secara keseluruhan nih? Kita ngobrol PON-nya dulu, ada informasi nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ngobrol ke caturnya. Informasi tentang PON secara keseluruhan yang seru, yang unik. Ya. Nah, kalau informasi mengenai PON, untuk sementara udah jalan dua jenis nomor, jalan lancar. Sekarang catur standar. Untuk catur ya? Tapi pada dasarnya jalan lancar dan penuh kejutan. Oke, itu dari awal tuh yang kemarin kita bahas, penuh kejutan tuh ya. Jadi ya. Oke, Pak Henry, catur kilat udah selesai kan, catur cepat juga ya, udah selesai ya. Ya. Nah, ini kan judul kita nih adalah persaingan ketat di perorangan putra nih Pak Henry. Ya. Siapa aja nih yang terlibat di persaingan ketat ini? Ada 3 nama nih kalau saya tahu, betul nggak? Ya, siapa aja tuh Pak Henry? Ya, ini kalau perorangan putra, mulai pertama International Master Joseph, kemudian non-master Gavi, dan satu lagi Master Hafiz. Yang kejutan di sini adalah non-master Gavi itu dari Jogja, dia bisa meraih medali emas. Dapat emas. Justru ya? Si Josephnya sampai sekarang belum dapat emas. Belum dapat emas ya. Dan berarti kan udah selesai catur kilat dan catur cepat. Jadi bisa dibilang Yosef udah nggak bisa dapat emas di situ ya, di babak 2 itu ya. Nah, tapi karena masih ada catur standar nih, gimana peluang Yosef nih, dan dalam kaitan dengan perseteruan atau persaingan ketat ini gimana menurut Pak Hendy? Ada peluang nggak Yosef menang? Ya, kalau perseteruan di catur standar karena waktunya cukup panjang, lama, terasa dia bisa unggul lah ya dari mereka. Hanya masalahnya dia tinggal bebannya itu harus bisa dikendalikan, karena kan secara rating dan gelar dia menang. Tapi kalau secara mental kan kalau beban terlampau berat, itu akan menghalanginya. Tapi kalau catur standar mudah-mudahan bisa, karena kadang-kadang lucu juga dia menang sama yang unggulan, yang saingan, tapi dia remis sama dengan yang tidak unggulan. Nah, ini yang di bawah kelas dia malah dia bisa kalah malah ya. Nah, itu lebih ke, kalau Pak Henry sebagai pemain, sebagai wasit, sebagai orang catur tuh melihatnya sebagai apa sih, faktor non teknis mungkin ya, lebih besar. Ya, itu dia kadang-kadang kurang pandai mengelola melawan lawannya. Jadi harusnya sebenarnya dipilah. Kadang-kadang lawan yang di bawah standar dia remis. Nah, itu yang menghalanginya kan. Caturnya tidak boleh lengah. Iya. Nah, kalau lengah sendiri, Pak Sony kalau mencatat 20 langkah benar, 1 langkah salah, kalah lah. Selesai langsung ya. Itulah konsentrasi. Lengah atau beban berat atau menganggap enteng, menurut Pak Hendy gimana? Nah, itu tiga poin yang Pak Sony sebut itu benar, ya, anggap enteng, lengah, apa segala, itu jadi satu. Jadi satu ya?
jadi satu. Nah, kadangkala mungkin karena anggap enteng yang lebih dominan. Oh, bisa juga ya. Atau Ya. justru beban mental nih. Kadang-kadang banyak juga pecatur yang hebat kalah sama. Paling susah beban mental, Pak. Nah, dan kalau beban mental itu ngatasinnya gimana kalau Pak Henry dari pengalaman? Ya kalau beban mental dia harus mengembangkan jati dirinya supaya dia yakin, gitu kan, bahwasanya dirinya tuh sudah mampu siap untuk dalam turnamen. Jadi jangan fokus ke lain-lain, dia harus dalam main catur cepat, catur kilat harus fokus. Harus fokus ya. Fokus. Kalau fokusnya dia 1000% menang. Jadi kalau fokusnya dia udah melayang-melayang, udah deh. Biasanya ngantuk. Kayak kuntilanak melayang-melayang. Pak Henry, klasmen total sekarang kalau di catur ini yang memimpin siapa nih Pak Henry? Informasinya nih di catur. Sampai saat ini medali. Apanya? Klasmen, perolehan medali yang paling banyak di catur. Medali di PON ini? Iya, di catur. Ya, sementara Jabar ya. Jabar dengan 3 emas, 3 perak, 1 perunggu, total 7. Kaltim 2 emas, perak 0, 1 perunggu. DKI 1 emas, perak 2 dan perunggu 2 ya. Gitu. Nah jadi ini menyebar. Sekarang PON yang sekarang bagus. Oke, bagusnya di mana? Share-nya penyebar, jadi ada Jogja dapat. Oke. Jadi dari pengalaman kita PON yang lalu, biasanya cuma Jabar DKI, misalnya Jabar ada 4, kita 3 gitu loh. Nah sekarang udah share, kebanyakannya ada ya kayak Jogja sih. Jogja juga dapat ya, dan Papua ya. Papua dapat 1 dari siapa? Dari Pak itu ya, Pak. Dari Denny. Cerdas. Oh cerdas. Cerdas Barus. Cerdas Barus. Cerdas Barus dari Papua, kemudian dari Banten tuh Denny. Nah, inilah kalau share begini semua provinsi dapat, tandanya catur ini sudah mulai berkembang. Tapi atau ini analisa saya nih orang awam ya, katakanlah nggak terlalu paham. Jangan-jangan memang pemain-pemain intinya nyebar yang bagus-bagus nyebar di hire oleh provinsi-provinsi gimana? Tidak juga. Mereka udah pindah atau mutasi 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Oh, oke. Misalnya si Api asli dari sana, kan Dani gitu kan. Nah, jadi itu bagus lah ya. Jadi ini memang harus dikerjakan dan diproses, bahwasanya mencatur itu untuk prestasi perlu. Ya. Jadi intinya ada kabar baik bahwa catur ini sudah mulai merata lah ya, nggak terkonsentrasi di Jawa Barat, DKI, hanya 2 nama itu ya. Yes. Nah, kalau begitu Pak Henry, dari 5 nomor nih yang tersisa, prediksi Pak Henry gimana nih? Kira-kira siapa yang bisa dapat banyak nih dari 5 medali yang tersisa? Prediksi Pak Henry nih. Kalau dari faktor kekuatan tim ya, itu pertama Jawa Barat, dia pasti minimal dia bisa ngambil 3 dari 5. Pak Henry mundur dikit Pak Henry, mukanya. Ya, dari 5, dan kemudian yang lain-lain sisanya aja. Sisanya ya. Ya, nah itu kalau standar itu agak terukur dibandingkan catur kilat, catur cepat. Kalau standar agak terukur ya, agak jelas ya ketahuan ya. Jelas, ya benar. Untung-untungannya sedikit. Iya. Jadi faktor-faktor X itu biasanya minimal lah ya. Ya. Jadi bisa diprediksi dan siapa yang bakalan dapat kurang lebih gitu ya. Ya, mendekati dia. Mendekati ya. Oke. Pak Henry, apalagi yang mau dilaporkan nih? Nah, kan perorangan putri Iren kembali draw dengan Chelsea. Gimana tuh? Ya, justru kita mau lihat penampilan Iren yang selama ini disebut sebagai Ratu Catur Indonesia. Betul. Kita lihat di standar nih, apakah catur kilat dan catur cepat mengganggu dia nggak? Tapi kalau dia seorang profesional, dia harus bisa membedakan. Bahwasanya kalau catur standar itu beda. Ya. Mudah-mudahan kita lihat ya, apakah juga ada kejutan lagi model Theodore bisa ngalahkan. Ya. Jadi memang catur standar ini terujilah seseorang siapa dia sesungguhnya. Jadi patokan dalam dunia catur itu biasanya diuji dalam catur standar. Oke. Jadi kalau kita bisa simpulkan mungkin seharusnya tidak ada pengaruh kekalahan Iren kemarin di catur standar ini ya. Ya, kalau dia memang udah menjiwai catur dengan profesional.
Tapi dari pengalaman Pak Henry, kalau saya kan juga main nih, walaupun tidak seprofesional mereka gitu, saya amatir lah. Kadang-kadang kekalahan itu juga mengganggu kita tuh, ya kan? Jadi beban mental juga gitu, kayak down lah juga. Apalagi ini waktunya kan baru kemarin, nggak lama gitu. Menurut Pak Henry gimana? Nah, tapi catur kilat sama catur cepat itu untuk dia bertanding dengan catur standar beda, Pak. Beda ya? Beda. Ya, dia bisa pulih kembali. Yang penting dia bisa mengelola bagian daripada sifatnya dan juga mainnya, ya. Karena banyak di catur kilat biasanya terganggu ada langkah-langkah gambit atau langkah-langkah unik dari lawannya, itu yang mengganggu dari cara bermain. Oke. Dan biasanya jarang ditemukan di dalam catur standar orang berani bermain spekulasi. Spekulasi, betul, betul. Jadi harusnya Iren bisa mengatasi juga nih ya, karena ya dia kan sekarang gimana pun juga yang terbaik itu untuk putri ya. Nah, oke, kemarin kan Joseph Tahir berhasil mengalahkan saingan beratnya Kavi, ini yang baru dapatkan emas di catur cepat ya. Ya. Apakah sudah kembali nih Joseph Tahir secara mental? Ya, kalau secara mainnya memang harus demikian. Tinggal dia harus bagaimana melawan yang KW2-nya pemain, jangan sampai tahan remis. Itu aja. Kalau dia menstabil, ya, yang kalau misalnya rating bawah dia harus menang. Nggak ada lagi istilahnya remis. Oke. Nah, justru di catur standar ini yang menghalangi orang jadi juara, lawan yang tidak levelnya dia remis. Nah, itu yang gangguannya itu. Tapi beban mental juga atau katakanlah target atau ya semacam target, wah saya harus menang nih, itu kadang-kadang jadi bumerang juga nggak Pak? Ya ada itu akan mempengaruhinya ya. Tapi dari pengalaman saya yang lihat dari anak-anak usia anak-anak India, kalau dia bermain konsisten dengan pembukaan pembelaannya, konsisten ya, jangan istilahnya mengada-ngada, malah acu di poinnya. Jadi dia selalu menganggap babak itu final. Oke. Pak Henry, sorry ngomong-ngomong, Pak Henry lagi di pasar apa di mana? Itu berisik banget. Apa? Lagi di pasar apa di mana sih berisik? Bukan ini. Tempat atlet. Oh, tempat pesan. Ada piring apa panci tadi keromprang. Oh iya, banyak minuman, banyak makanan. Kirain lagi di pasar. Oke. Nah, kayaknya seru nih Pak Henry ya. Jadi saya kira cukup ya untuk ngobrol kita tentang kilasan tentang liputan catur di PON Papua kali ini. Mungkin ada yang mau ditambahin sebelum kita masuk ke analisa partai ini. Ya. Saya pertama mengapresiasi dari ada acara begini. Dan satu lagi Mas Tony kelihatannya semangat ya. Kelihatan hidup dia nih. Bagus ya. Jadi next ini harusnya dihidupkan ada webinar ini. Betul ya. Banget dengan ya setuju Pak Henry. Ya. Jadi orang semangat nih, orang yang nonton juga semangat. Ya. Betul. Dan mudah-mudahan presenternya saya sama bintang tamu Pak Henry terus. Soalnya kalau presenternya susah Pak Henry nyari yang ngerti catur ya nggak? Master juga, walaupun master seremoni kan. Iya. Dan terima kasih ke Bu Lisa ya, Lisa Mondong ya. Ini yang beliau yang menggagas acara ini. Lalu juga terima kasih kepada Pak Eka Putra yang ya mensupport luar biasa acara seperti ini. Saya setuju Pak Henry, acara yang gini nih kayak YouTube gini, aduh keren banget ini kalau kita bisa bikin terus-terusan. Karena penggemar catur kan kalau kayak Pak Utut dibilang kayak kecebong katanya nyerok di ini banyak banget sebenarnya. Ini apalagi kalau bisa modelkan dengan kayak opera show atau Kelly show, jadi menarik. Jadi siapapun juga bisa ikut. Betul. Hanya orang catur, tapi penggemar catur. Biar kita lebih membuat catur masyarakat. Iya. Oke. Ya. Sip, Pak Henry. Baik, kita break dulu sebelum kita masuk ke yang namanya analisa catur ya. Tetap bersama saya di Chessmania bersama Sony Tulung.
Baik, berikut kita saksikan cuplikan pertandingan di perorangan putra. Baik, Chess Mania masih bersama saya di Chess Mania bersama Sony Tulung, kerjasama antara Sekolah Catur Utut Adianto dan Percasi, pengurus Percasi. Dan kali ini kita akan masuk ke analisa partai. Sudah kedatangan 2 orang tamu, Master Nasional Pak Hendri Jamal dan juga Mas Taufik Halai, International Master. Nah, Bapak-Bapak, yes, sehat semuanya ya. Mas Taufik ada di mana? Jakarta ya? Atau di Papua? Lagi ada di Tangerang, Pak Sony. Oh, Tangerang, oke. Pak Hendri di Papua. Nah, kita akan membahas atau menganalisa partai, salah satu partai dari Joseph Taher melawan Kavi ya. Pak Hendri cerita sedikit mungkin, dan Mas Taufik juga bisa nimpalin. Ini kenapa jadi partai pilihan kita untuk kita bahas kali ini, Pak Hendri? Ya, pertama ini Joseph Taher kan sebagai tuan rumah, ya. Jadi dia tuh belum mendapatkan medali emas. Ya. Jadi pertandingan catur standar ini perebutan medali terakhir untuk Joseph Taher. Jadi mau nggak mau dia harus ngotot untuk mendapatkan medali emas di catur standar ini. Karena udah kalah sebelumnya ya, atau katakanlah nggak dapat emas ya di catur cepat dan catur kilat. Dia baru dapat perak dan perunggu. Oh, sayang banget ya, perak dan perunggu. Padahal dia unggulan ya. Baik. Iya, dia unggulan pertamanya. Oke, kita lihat apakah share screen sudah bisa kita mulai. Oke, kita langsung mulai saja analisa partai Joseph Taher dengan Muhammad Kahfi ya. Ini salah satu partai yang kita pilih karena ya ini seru lah gitu. Baik, Pak Hendri Jamal, Mas Taufik sudah siap bersama saya. Kita santai ngobrolnya, langsung kita saling menimpali nanti. Baik, kita mulai pembukaan ya. Joseph putih, Kahfi hitam ya. Joseph buka dengan apa nih? Joseph buka dengan E4. E4. Oke, ini bisa mana aja masih belum kelihatan. Lalu Muhammad Kahfi balas dengan menjawab dengan C6. Ya. Ya inilah pembelaan Karokan yang banyak dipakai pada Rusia, pemain pancar Rusia, dan di dalam negeri dipakai oleh Grandmaster Utut ya, Pak Utut. Ya, solid ya pertahanannya. Ya, dia berusaha untuk memblok petak tengah langsung ya, untuk majuin pionnya nanti. Ya. Baik, berikutnya. Ini D4 putihnya. Oke, langsung hitam, mengasih sentrum. Jalan D5. Iya. Ini varian apa namanya utama. Iya. Di sini mainland utamanya itu ada kuda D2 atau kuda C3 atau varian pukul, Panov, dan Joseph menjalankan E5. Nah, jalankan E5 ini dulu yang diperkenalkan secara sistemnya oleh Nigel Short. Oke, Nigel Short, Inggris ya? Ya. Baik, Joseph maju, lalu balasan hitam. Gajah F5, mengembangkan buah catur ke tempat yang strategis. Oke. Di sini putih jalan H4. H4, oh langsung ya. Nah, inilah dari perkembangan zaman secara teori yang dulunya dimainkan adalah G4.
Tapi si hitam pada waktu angkat gajah itu dia bisa pembelaan karokan jadi Inggris, dia ngajarin F5, ngajarin gajah F5, dia jalan F5, C5. Jadi ingat partai berpilih melawan Michael Tal. Michael Tal ya. Jadi dialihkan dari mulai karokan indah. Oke. Ini karokan varian Tal, Pak Hendri ya? Ya, benar. Apa? Ini penuh Oke. Oke, ini tujuan putih adalah G4 dan H5. Ya, betul. Ya. Jadi hitam mencegah dengan jalan bid H5. Ya. H5. Kemudian putih jalan gajah ke D3. Gajah D3 ini mempunyai tujuan apa, Pak Hendri? Mengganggu daripada gajah yang putih itu jalannya dari gerakan pemain di Josepnya. Kalau ada gajah tajam gajahnya nih. Iya, gajah F5-nya terlalu aktif ya. Jadi ditukar oleh Yosep Taher. Kavi jalan gajah kali D3. Ya, itu kan langkahnya pemaksa. Ya, ada pilihan. Ya, menteri kali D3. Lalu hitam? Kavi jalan E6. Ini tujuannya pengaktifan buah catur juga. Oke. Ya, dia mau buka gajah hitamnya ya. Ya, setelah ini Yosep jalan gajah ke G5. Ya, kan langkah gajah G5 ini untuk keluarkan buah kita. Saya pikir si hitam punya pilihan 1 menteri B3, 2 menteri B6, 2 menteri A5 dan gajah E7. Nah, itulah pilihan dari pemain hitam. Nah, jadi kalau menurut saya kalau ini pilihannya ada 3, mana yang lebih disukai? Main terbuka atau main tertutup? Ya. Di sini Kavi jalan menteri ke A5. Skak ya. Ya. Dengan kuda ke D2. Seharusnya kalau dia membuat cari menang itu, dia kuda D7, masuk C5. Oh, oke. Ya. Kelihatannya ada hal gituan. Biasanya babak-babak awal tuh kalau lawan kuat biasanya orang di bawahnya cari remis. Ya. Jadi ini indikasinya ini cari tujuannya remis ya? Putih cari remis dia. Tapi kalau seandainya ini Yosep Taher menteri A6, saya rasa lebih unggul hitam, Pak Hendri ya. Karena gajahnya jauh lebih bagus dibandingkan gajah di G5. Iya, kan gajah putihnya udah hilang. Iya. Iya. Di sini Yosep jalan C4, yaitu melakukan penghindari pertukaran menteri. Kavi menjalankan gajah ke B4. Nah, ini gajah B4. Nah, ini kita lihat nih tujuannya Kavi nih jelas mau menteri kali C4. Karena gajah B4 kan pin. Ngepin ya, kena pin tuh. Pin raja, absolute pin ya. Iya. Jadi terpaksa Yosep Taher jalan B3, yaitu mencegah ngejaga pion. B3. Mencegah tujuan hitam makan C4. Iya. Oke, selanjutnya. Ini hitam jalan kuda ke H6. Kalau sampai di sini, sebelum kita lanjut lagi, di posisi terakhir ini H6, kalau menurut Pak Hendri dan ini posisi ini yang agak unggul siapa? Ini masih imbang, masih berimbang. Masih sangat imbang ya. Oke. Iya. Masih tahap pengeluaran buah catur. Di sini jelas hitam tujuannya itu kuda F5 ya. Jadi mengaktifkan buah ke tempat yang lebih baik, lebih bagus. Ya. Iya. Nah, Yosep Taher jalan kuda ke E2. Kuda E2, oke. Ya. Jadi kalau main catur harus mempunyai rencana. Iya. Nah, ini kuda E2 nih rencananya apa? Kayaknya dia mau ke G3 juga ya, atau paling kurang pengembangan buah. Iya. Ya. Masih pengembangan buah. Oke, di sini Kavi jalan kuda ke F5. Kuda ke F5 sesuai dengan rencana ya. Nah, ini kan kalau dalam teori pembukaan, katanya kan kalau jalanin kuda 2 kali, 1 buah 2 kali itu kan
kurang bagus. Nah, itu bagaimana? Kan ada satu kuda yang masih tidak aktif gitu. Bagaimana Pak Indi? Bukannya kuda yang jalan berurutan tidak aktif. Menteri. Perwira lain. Kalau kuda memang manuvernya harus ada berurutan langkahnya. Maunya kemana itu kuda gitu lah. Nah, ini ada satu kuda B8 yang belum aktif gitu. Aktif. Apa nggak sebaiknya kuda B8 dulu? Oh enggak. Kuda itu ada yang penting mencatur. Setiap jalan perwira ada gunanya. Nah, itu kan gunanya jelas. Satu ada penekanan di petak D4. Ya. Ya, itu penekanannya. Satu lagi dia kudanya kalau dia pada waktu jalan tidak dimakan, ya makanya dia jalan lain. Gitu. Dengan tidak memberitahukan bahwa kuda di B8 belum aktif nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Ya. Oke, di sini Yosep jalan kuda ke G3. Kuda D3. Ya. Kuda G3 ya. Kan kudanya bahaya tuh, yang F5 bahaya. Berusaha untuk ditukar ya. Jadi emang salah satu prinsip bermain catur ya, menukar buah yang berbahaya dari lawan. Iya. Yaitu dengan cara kuda G3. Ya, sesuai dengan Grandmaster juara dunia dari Kuba. Abdullah mengatakan ya kalau ada buah-buah catur yang mengganggu harus Oke. Ya, langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya pertukaran kuda. Kuda kali ke G3. Iya. Ya, kalau harus makan, kalau dia mundur lagi itu buang tempo namanya. Betul. Nah, itu dia maksud Pak Sony itu kenapa kuda tidak boleh berurutan. Kalau buang tempo nggak boleh. Misalnya kuda kanan lagi salah. Mundur ya. Iya. Iya. Udah benar kan. Di sini di sini logiknya makan Putih mempunyai dua kemungkinan ya, kalau pakai menteri atau bidak F. Tapi Yosep Tahir ini pakai menteri dong. Ya, hilang satu, cuma masih rame juga. Masih rame. Cuma emang paling bagus F kali G3 tetap. Iya, ini lebih walaupun safe lah. Ya, ini bidak tumpuk tapi bukan berarti jelek. Betul. Ya Pak Henry ya. Tapi kegunaannya adalah setelah putih rokade dia membuka jalur benteng. Jalur F. Iya. Itu F7. Ya. Iya. Nah, inilah tantangan catur ya. Lang F7 itu jadi terbuka walaupun asik putih dengan bidak ganda ya. Iya. Tapi sekarang kita lihat manuver kudanya bisa nggak dia menjaga petak lemah di jalur F. Iya. Oke. Jadi dipukul pakai F ya, F3. Terus hitam jalan kuda. Hitam jalan gajah kali D2. Oh, langsung ya dipukul ya. Langsung dipukul. Ya. Nah, kalau menurut saya dia lebih baik istilahnya konsolidasi kuda dulu. Pengembangan kuda sebaiknya ya. Jadi kan itu kan nggak ada suatu hal yang buat catur. Ya, jadi mungkin pada waktu tujuannya ini kuda kita bisa dapat bidak ya. Mungkin, iya, tujuannya ini berharap kalau misalnya ini C4-nya mau diserang sama Kavi kali ya. Ya benar mencari bidak. Tapi kalau misalnya pemikiran lebih jauh, kuda D7 dia bisa menyelamatkan raja di tengah. Iya, betul. 8 mau rokade panjang, rokade pendek bisa milih. Masih lebih fleksibel ya kiri kanan tadinya kalau kudanya langsung ke D7. Nah, sekarang kemudian balasan dari Pudi makan pakai queen, menteri kali D2. Menteri. Oh, menteri ya? Iya. Kenapa nggak pakai gajah? Dipaksa oleh si Putih supaya dikasih alternatif. Boleh diambil tuh bidak, tapi raja bisa di tengah, gitu kan? Okay. Kalau pukulnya pakai gajah gimana Pak Hendri atau Mas Taufik? Kalau pakai gajah nggak ada getar lagi main catur, biasa-biasa aja. Mungkin kalau dipukul pakai gajah bisa dorong C5 Pak Hendri ya, ada counter C5-nya gitu. Iya. Oke. Jadi ada counter C5 nanti makan C4, kuda ke C6. Dorong C5 komplikasi ya, lebih banyak komplikasi. Iya. Iya. Lebih untungkan si hitam. Oke. Ya, gajah mati jadi ya. Iya. Gajahnya udah bagus di G5 ditarik mundur ya. Iya. Oke, jadi dia buang satu pion untuk masa inisiatif nih ceritanya. Iya, betul. Kita kembali lagi ke menteri kali D2. Oke.
Di sini Kavi jalan kuda ke D7. Kuda D7. Dia nggak mau ambil ya satu pion itu ya? Ada itu counternya Raja Menteri B4, Pak. Menteri, oke. Ya tetap nggak dapat ya, tetap aja. Ya, di bahaya sini malah ya. Bahaya. Ancaman mat soalnya. Kuda D7, putih jalan rokade pendek. Nah, itu dia tetap keuntungannya. Masih korbanin satu bidak ya di C4 Henry ya. Iya. Iya, tapi kan terjadi kan raja lawan putih udah aman, raja kita nggak aman. Iya. Betul. Mengorbankan satu bidak, tapi raja hitamnya tidak aman. Kepantek di tengah. Iya, masih tegak dia. Nah. Tapi ini Kavi jalan D kali C4. Dia tetap memaksakan, pengen menang satu bidak ya. Tetap ambil bidak. Itu konsekuensi daripada putih. Yang penting dia raja dulu aman, ntar ada kontaknya dia bahaya. Apakah sekarang menteri yang maju ke F4? Ya, tepat Pak Sony. Jalannya menteri ke F4 langsung ngetek. Checkmate ancamannya. Langsung checkmate ya. Iya, ancamannya. Di sini lajur F itu bahaya. Iya, lajur F itu jalan tol itu. Itulah fungsi dari F kali G3 itu hitungannya beberapa langkah ke depan. Nggak bisa kemana-mana soal rajanya di pantek di tengah. Iya. Pembelaannya gimana? Jalan benteng F8. Benteng F8. Jadi tertekan banget ya defense. Jadi si Kavi tidak mau rokade. Sebenarnya mungkin paling bagus tetap rokade kayaknya. Rokade tetap ke sana ya. Bisa dimundurin kalau dia rokade. Rokade bahaya juga ya. Bahaya ya. Bahaya di jalan gajah ke gajah E7. Diancam kali kan E7 ya, diancam benteng. Nah, udah nggak enak. Dan dia buang kualitas. Nah ini mungkin kalah kualitas. Menang satu bidak hitamnya. Mungkin lebih baik ini daripada mempertahankan satu bidak tapi rajanya posisi raja di tengah ya. Berada di tengah. Iya. Kalau menurut saya mungkin Kavi lebih baik rokade lah. Oke, kita bisa balik lagi ke posisi awal ya. Tapi ini serba salah juga Pak Henry ya. Mau rokade susah, mau nggak rokade juga repot juga, betul nggak? Dapat tekanan. Kalau kita mencatat dapat tekanan, pusing juga kepala kita. Makanya, ini kan ditekan-tekan, nggak bisa bergerak, ini nggak aktif, mati semua bidangnya juga, benteng sana mati, yang benteng kanan belum aktif lah. Kudanya juga bukan posisi yang ideal di situ. Ya, udah nggak bagus. Di sini Yosep Taher jalan menteri ke F3. Ngancam lagi ya, dia ganggu terus ya. Iya, karena dia tahu ini kita udah kalah satu bidak, kalau bisa ambil lagi bidaknya. Betul. Yaitu di H5. Ya, jadi harus lihat petak buah-buah lemah juga. Kavi jalan menteri ke B6. B6, oke. Ya, itu dengan tujuan mengancam menteri kali D4. Nah, di sini kalau kita sedang lagi diancam, jadi biasanya ada 5 Pak Sony. Jadi ada ancam balas ancam, jaga, tukar, lari sambil dilancam. Tapi di sini Yosep Taher jalannya raja ke H1. H1 dia mengamankan raja, dia buang, nggak peduli dia. Iya, dia tidak jalan benteng D1 menjaga bidak D4. Tapi dia tetap korbanin 2 bidak. Dia yang penting serangannya lancar. Iya, dia tetap pegang inisiatif. Iya. Nah, inilah gaya main zaman sekarang. Zaman sekarang campur engine. Jadi dia istilahnya yang penting buahnya itu mengancam. Iya. Jadi dia biarkanlah korban bidak. Yang penting buah ngancam dan akan membuat kejutan di pertengahan. Dan tetap pegang inisiatif. Ya. Jadi sekarang namanya pertahanan yang baik, dogma catur. Pertahanan yang baik adalah menyerang. Kata Marx masih kurang. Ya, pertahanan yang baik adalah menyerang dan menghancurkan pikiran lawan, mengobrak-abliknya. Oke, gitu. Sama kayak bola juga kalau itu pertahanan yang baik menyerang hampir sama ya. Iya, tapi ada belakangnya itu paling bahaya, menghancurkan lawan. Sip. Ya, ini kan dikasih nih, gratis nih, depan. Iya, dibuang lagi. Kalau zaman dulu saya biasanya orang jalan ke benteng D1 dijaga. Benteng D1 ya menjaga ya. Kalau sekarang ayolah ambil terus lah. Kasih aja gitu ya, dibuang. Ya. Yang penting rajanya mati.
Iya. Nah, ini benar. apakah hitam ambil D4? Iya, jadi hitam jalan menteri kali D4. Mungkin dia hitungannya mau makan E5 mungkin Pak Hendri ya. Iya, di samping itu juga nggak ada posisi lain, rajanya nggak bisa diobatin tuh keluar. Terpaksa dia main di tengah. Bisa, ya. Kemudian balasan dari putih, apakah diambil H5? Enggak, dia jalan benteng A ke benteng D1. A, E. Dia selalu ngancam kalau zaman milenial sekarang ini ada perwira. Catur sekarang tuh tidak ancam bidak, yang lainnya. Dia penting kedudukan rajanya selalu. Dia aktifkan benteng dulu ya. Ya, bombardir ya. Dia aktifkan benteng. Nah, di sini Kavi mempunyai dua pilihan, Bandri ya. Antara kuda kali E5 atau menteri kali E5. Ya, dia oke. Ya, atau menteri kali E5. Ngajak tukeran menteri, tapi iya, oke. Di sini Kavi jalannya kuda kali E5. Tapi bagaimana E5. dengan jalan menteri kali E5? Kalau menteri kali E5 gimana? Ya. Kalau menteri kali E5 Putih tahu ya, ini karena rajanya berada di tengah, dia harus melakukan serangan terus. Benteng mungkin paling bagus benteng E1. Iya, benteng E1. Dia tekan terus. Iya. Ya, nah ini harus lari menteri nih. Kemana nih Pak Sony? C7 atau A5? Atau C7 langkah yang buruk banget ya, tapi ada pilihan lain kalau saya bilang. Kemana lagi ya kan? Ya paling C7 mau nggak mau. Kalau C7 tetap aja ya menteri kali mundur H5. Menteri kali H5. H5 betul jatuh. Menteri kali H5. Terus kalau dia ancamannya benteng kali E6. Iya. Pin soalnya rajanya ya. Discover check. Dorong. Jadi ada langkah kombinasi juga nih kalau misalnya hitam jalan G6. Kalau dia G6, benteng kali E6, sekak dulu dia. Bisa. Iya, sekak tinggal menteri kali G6. Benteng. Menteri kali E6 selesai ya. Selesai sudah. Benteng F6, benteng F7, menteri kali E6. Nah. Waduh. Langsung agak susah ya, raja F8, gajah ke H6. Skak lagi ya kan. Nah. Inilah bahayanya raja di tengah Pak Hendri Jamal ya. Iya. Jadi kalau main catur kalau digiring habis sudah. Openingnya cepat-cepat rokade lah. Ya. Mati mendadak nih. Iya, udah nggak ada harapan lah ini. Kalau raja G8 menteri. Jadi kalau main catur, Oke, kembali lagi Bu Lisa ke partai. Ya, ke posisi awal yang tadi yang terakhir. Nah, ini diambil pakai kuda. Nah, di sini putih terpaksa ya. Benteng kali D4. Benteng kali D4. Tapi kan dia menang satu perwira. Menang ya, walaupun tukerannya 3 bidak. Ya. Nah, kalau 3 bidak harus menyisakan benteng. Ya, biasanya SPLF menang. Oke. Ya, ini ending nih. Ini harus penanganan ending. Jangan yang bulat aja tinggal gajah, tapi nanti sisakan benteng. Baru dipilah-pilah nanti gajahnya itu bisa ada tempo untuk menghabiskan bidak lawan. Apalagi posisinya juga nggak enak kan, masih tetap belum bisa kemana-mana ini rajanya. Iya benar. Iya. Makan pakai G. Makan pakai bidak ya. Ya. Karena biar memperbaiki struktur ya. Nah, struktur bidaknya nggak gantung. Iya. C kali B3. Kang kali B3. A pukul B3. Ya. Nah, okay. 3 bidak lawan gajah perbedaannya, kan? Iya. Sebenarnya kalau segi hitung-hitungan sama, tapi kan posisi lebih bagus. Ya. Ya, karena rajanya itu susah. Raja lawan hitam itu tidak pada tempat yang bagus. Betul. Langkah berikut hitam. Memilih kuda E5 karena dia pengen pertukarannya 3 bidak lawan 1 gajah mungkin Pak Hendri ya. Iya benar. Daripada menteri kali E5 tadi ya. Nah. Apakah sekarang F6? Enggak. Ya dia F6. Ya. F6 ya tujuannya itu agar rajanya bisa ngumpet lah ya, menyambung benteng.
Joseph Taher gajah ke E3. Ya. Iya. Nah, ini tugasnya hitam itu mengaktifkan benteng, yaitu dengan cara gajah ke E7. Gajah geser. Iya, F. Gajah ke E. Benteng F ke D1, mengaktifkan buah catur. Nah, ya, kan? Nah. Nanti akhir-akhirnya gajah lawan 3 bidak. Nah, tapi iya. Penempatannya bagaimana si buah putih itu? Saya menterinya. Kemudian benteng F ke D8. Benteng F ke D8 ya, lo ditukar ya. Nah, kan? Tukar kan? 3 bidak kan? Nah, itu hitungannya di sini kan harus bersih oleh pemain. 3 bidak tapi di sana jatuh lagi 1 kan, berarti tinggal 2 sebenarnya. 2. Ya, ini Kavi masih berharap nyari remis Pak Hendri ya. Oh iya, cuma bisa cari remis. Makanya dari awal kalau dia orang mencetak biasanya susahnya kalau udah masuk middle juga nyari remis terus ya. Nggak ada untuk cari menangnya. Hitam berusaha cari remis ya. Nah iya. Dari awal, dari pas langkah. Dari awal tadi dia dengan ngadu-ngadu terus. Iya. Nah, putih jalan benteng kali D8 karena makan semua, makan gajah ini. Makan semua kan? Makan benteng D8. Raja kali D8. Gajah kali A7. Gajah kali A7. 2, 4. Nah, ini kalau tadi gajah bidak kalau masih ada, berarti bisa remis. Iya, kalau ini berat cuma 2. Samping itu berat, kenapa dia bidaknya letaknya juga nggak bagus, B7 C6 nggak di petak hitam. Ya. Nah, itu jadi penghalang dia lajunya bidak saya menteri. Ini bisa dibilang putih unggul lah ya. Oh enggak, iya, udah plus min. Iya. Unggul besar. Ya, udah unggul lah ya, tinggal hanya penyelesaiannya aja nih. End game. Ya. Iya, ini hitam raja ke D7. B7. Oke, raja. Tujuannya tuh raja ke D6. Raja G2. Tapi enggak, dia gajah ke C5. Oh, dia pantek dulu ya. Nah, itu dijaga dulu. Ya. Cegah biar rajanya enggak ke D6, D4. Iya. C5 diblok dulu. Betul, diblok. Jadi ada dalam teori babak ending ya. Kalau udah babak ending masuk dengan posisi bisa raja itu panglimanya, makanya rajanya harus dicegah jalan sebanyak mungkin. Nah, nggak boleh terlalu aktif ya. Iya, kalau terlalu aktif dia udah bisa mengejar bidak-bidak lawan. Ya. Ya. Di sini hitam mainkan apa? E5. Ya, dia masih terus berusaha Hendri ya untuk raja berada di depan ya. Dia mau majuin raja lah ya. Aktifkan itu memang prinsip babak akhir Hendri ya, raja taruh di depan ya. Depan. Kemudian pengaduan bidak istilahnya sampai tahu tinggal 1 kan. Iya, jadi remis. Jadi remis. Ya ini ya Taher jalan G4. Waktunya mengaktifkan raja putih kali? Belum, dia belum dorong bidak ke G4. Oh, dia mau buka jalur yang pojok ya. Itu dia. Nah, itu ilmunya tuh dia. Jadi di petak putih ditaruh. Kan dia bidaknya gajahnya di petak hitam. Gajahnya petak hitam. Jadi saling melengkapi. Nah, jangan sampai gajah bidaknya si hitam di petak putih, bisa cari remis dia. Iya, betul. Oh, gitu. Gak bisa dimakan ya kalau bidaknya di petak putih. Jadi kalau Pak Taufik ingat, ini nyerangnya dari bawah nih kan, belakang tuh. Jadi kita ngambil G7, F6, L5. Nah, dengan gajah supaya bidak-bidaknya tetap bidak-bidak hitam di petak hitam ya, jadi bisa jadi sasaran. Iya, benar. Itu udah prinsip catur. Benar. Ya. Oke, mau nggak mau dimakan. Terpaksa. Enggak, dia dorong G6. Masih bisa juga dia. Iya, pokoknya terpaksa dia petak putih kan, buahnya kan tuh. Iya. Nah, iya. Jadi nggak suatu kekuatan lagi dia di tengah. G kali H5. H5 kan udah diaman kan. Nah ini langkah bikin lagi satu ini sangat kelemahan nih. Dia dorong F4. Nah, wow. Dia bikin kelemahan lagi. Dia tujuannya tetap untuk raja putihnya ke tengahnya lebih cepat. Iya, benar. Nah, ya benar. Nah, inilah yang harus dipelajari seorang pemain catur. Jadi babak ending itu ada ilmu-ilmunya, ya. Jadi nggak hanya adu-adu, tapi pengorbanan ini juga ada ilmunya, ya.
Jadi udah dia mempersiapkan, rajanya udah ada 3, rajanya si lawan tuh nggak bisa ini lagi, bermanuver lagi. Iya, ya. Nggak bisa kemana-mana ya. Nah, ini tanda seru kemenangan nih. Ya sangat bagus ya pengorbanannya Pak Indri ya. Iya. Tapi secara hitung-hitungan kan pionnya berarti kalau ini dipukul tinggal 2 ya. Kalau pionnya hilang selesai nih remis. Ya, ada pion satu yang di B3 yang paling bahaya. Yang di B3 tuh. Yang di B3 A4 juga. Ya, B3 ya tuh yang jadi ribuan rodanya untuk promosi. Iya, kuda hitam itu. Ya, kalau dalam perang itu kuda hitam, tapi itu pion. Ya. Oke, and then dimakan atau maju? Di sini Kavi jalan Raja E6. Raja E6, iya. Mungkin Kavi juga kalau misalnya E kali F4 itu bakalan hilang lagi, makanya dia nggak makan lah. Dia biarin aja berusaha untuk memajukan raja. Biar rajanya berada di depan. Sekarang terpaksa dimakan ya. Terpaksa ya, F kali E5. F kali E5. Setelah itu Raja kali E5. Oke. Nah, baru waktunya mengaktifkan raja. Mengaktifkan raja. Raja ke G2. G2. Hitam jalan Raja F4. Putih jalan ngancam. Gajah ke E7. E7 ngancam ya. Ya, ini ngancam bidak ke F6. Di sini ya terpaksa ya Kavi jalan lagi. F5. Kalau dia raja mundur, rajanya maju. Ya, tapi Kavi jalan F5. Nah, ini harus ntar dimainkan tempo, ya. Si Putih mendapatkan bidak nanti. Iya, skak dulu kali. Enggak, di sini jalan raja ke F2. Raja F2. Ya, dimainkan tempo aja dia. Tempo tinggal. Ini oposisi nih ya, rajanya Pak Hendri ya. Ya, benar. Mau nggak mau kan jalan ini, harus jalan soalnya. Ini kalau dilihat di engine stock pace-nya udah plus Putihnya, udah plus 5 mutlak lah ini, Putih udah menang. Iya. Di sini hitam jalan raja G4 tetap masih berusaha ya. Ya. Untuk jadi bolak-baliknya sebentar. Gajah lagi. Tinggal habisin tempo aja nih. Gajah ke 8. Putih mau nggak mau susah juga hitam ya. Iya. Ya kalau B5 dorong B4 ya. Agak ya benar. Ya. Kalau B5 dorong temponya habis. Di sini jalannya C5. C5 mau nggak mau ya dia majuin, dia ancam lagi, hilang berarti. Ancam. C5 nih. Iya, tujuannya dia B5 dan dorong C4. Tapi kan dia ancam. Air langsung diblok. Ya. Gajah ke B6. B6. Iya. Itu udah blunder lah, ya. Ya nggak apa-apa, pengorbanan H4-nya nggak apa-apa lah, Henry ya. Iya. Yang penting B3-nya dipertahanin tuh, bidak satunya tuh ya. Kuncinya ini B3 ya. Pak Henry bilang. Tadi mundur dikit boleh nggak? Bidak kemenangan. Mundur dikit boleh nggak? Apa tuh? Tadi mundur dikit berapa langkah? Tadi yang kenapa nggak dicoba mundur lagi 1-2 langkah kali? Oh, gajahnya sini. Kenapa? Nah, kenapa nggak maju aja bidak hitam ke F4? F4. Ya, tempo aja lagi gajah D8 nggak apa-apa. Ya, D8. Nah ini maju. Nah, terus tempo lagi lah gajah sana, gajah E7. Nanti pasonnya habis sendiri, gajah rajanya ke belakang, kita ke depan F3. Kalah. Maju lagi. Yang mana? F3 pion bidak. Nah, ya, balik lagi dulu sebentar. Oh, biar dihabisin tempo aja ya. Iya, tempo harus jalan kan raja dia. Iya. Kalau rajanya itu jalan ada kuncinya dia. Temponya habis. Raja kita tinggal makan tidak. Oke. Habis boleh. Memang di posisi nggak enak. Ya. Iya, nanti bidak F3-nya mahal 5-nya udah dihilangin. Oke, sekarang kan dibuang juga nih H4. Mau nggak mau kan tuker. Kemudian kelanjutannya. Iya. Ya tadi sama kan tadi modalnya. Temponya nanti bidak H5 dan F5 itu akan hilang sendirinya. Bakalan hilang juga sih kalau itu. Ya. Jadi kalau kita terusin, oke dimakan, dipukul. Siap. Tapi jalan C4 ya. Oh, buang. Ya. Tapi buang dulu dia C4. Oh, C4 dia. Oke. C4 kan. Mau nggak mau dipukul. Jalan only move, makan.
Dipukul Raja kanan. kali H4 terpaksa. Iya, baru rajanya. Raja F3. Iya, nah ya. Itu dia. Nah, itu rajanya dikunci, nanti kita akan petik bidak-bidak F5 sama H5. Jatuh semua itu. Ya, habis ya. Jatuh sih ya. Raja G5. Ya, terpaksa. Ini udah detik-detik mau kekalahan ya. Gajah ke D8. D8 cek. Raja G6. Nggak mau mundur. Nah, kan? Raja kita maju. Maju. Raja ke F4. Ya iya, itu bakalan itulah temponya dalam mencatur. Ya. Iya. Hilang. Nggak bisa tempo nih. Kita nggak bisa tempo main dia. Iya. Satu habis ya. Udah ngos-ngosan, udah nggak ada bisa jalan ya. Mau mundur. Habis bensin. Ah benar, habis bensin ya. Kalau mau mundur dia bedak hilang satu-satu. Ya kan? Iya di sini. Suang. Raja F7. Nah ya udah makan. Udah selesai lah ini. Makan. Enggak, tapi harus ada ilmunya juga. Kalau nggak tahu ilmunya nggak bisa juga makan. Nah, terus makan. Betul. Nah, ya. Tadi Raja F7, Raja F7. Raja F7. Oh, Raja F7. Nah, dia muternya kan Raja E6. Makan. Makan. Terus Raja E8. Ngancam. Ya, gajahnya ke Gajah ke B. Ke B. Ya, ke B6. Udah selesai. Raja D7. Oh, udah ya, maju. Raja geser. Gajahnya di Bidak H5. Oh, udah ya. Demikian itu analisa partai tadi antara Yosef Tahir dan Muhammad Kafi yang dimenangkan oleh Yosef Tahir. Berarti dapat poin ya Yosef Tahir dan diharapkan bisa mendapat emas pertama karena 2 kali gagal. Catur cepat, catur kilat juga nggak bisa kalah. Di luar ekspektasi ya. Mudah-mudahan ya ini catur klasik standar. Menangkan standar ya. Nah, catur standarnya karena waktunya banyak Pak Sony ya. Jadi langkahnya itu bisa benar itu loh. Ya bisa benar dengan bagus. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau catur kilat kan susah, ada donyanya. Nah, Yosef ini kalau untuk catur standar cara berpikirnya bagus sudah ya. Hanya dia harus beban mentalnya dia jangan sampai lawan-lawan yang di bawah kelas nahan remis. Itu aja. Itu dia. Ya. Kalau dia nggak nahan remis bisa jalan terus juara. Bisa juara, bisa dapat emas ya. Jadi hiburan lah ya, lumayan. Di samping itu karena rating dan gelarnya udah di atas sedikit pertama. Iya. Dia unggulan pertama. Unggulan. Iya sama kayak Iren lah. Iya. Unggulan pertama kan rating di atas rata-rata beda 200. Wah, jauh bener. Bukan jauh lagi. Pak Sony langkah kakinya setengah meter. Dia langkah kakinya 1,5 meter. Jauh lah. Jauh banget itu ya. Tapi ternyata juga ada faktor-faktor non teknis barangkali ya yang kadang-kadang mengganggu juga. Benar kalau catur kilat. Iya. Cepat ada non teknis. Banyak faktor non teknisnya ya. Oke, seru banget. Jadi Pak Henry, terima kasih. Oke, sama. Mas Taufik, ya. Ya, sama. Terima kasih Pak Sony. Yes, kita akhiri analisa partai kita sampai kali ini. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Thank you, sukses terus untuk Pak Henry dan Mas Taufik ya. Baik, Chessmania, ini kuisnya untuk kali ini. Pertanyaan pertama adalah partai catur antara pemain siapakah yang dibahas dalam episode kedua kali ini. Sekali lagi saya ulangi, partai catur siapakah ya 2 pemain ini yang dibahas di episode kali ini. Kedua, siapakah nama pemateri analisis catur episode kali ini? Kuis nomor 3, ini ada problem catur mat 3 langkah. Silakan menebak langkah yang tepat untuk mematikan raja lawan. Yang keempat, sama juga problem mat 3 langkah. Silakan berusaha menebak atau ya mencari langkah terbaik untuk menskak mat raja lawan. Jawaban silakan diketik di live chat dan
hadiahnya adalah Rp250.000 untuk 2 orang uang tunai dan Rp250.000 untuk 2 orang berupa voucher belajar catur di Sekolah Catur Utut Adianto. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bersama saya, Chess Mania, Sony Tulung, Gens Unasumus. Thank you. Ya.